Rukun Islam ada berapa? Hampir viral. Rukun iman ada berapa? Masya Allah, alhamdulillah. Rukun nikah ada berapa? Ini teh pada nikah enggak? Lupa ya, karena cuma sekali dulu. Saya dua ya. Tapi lah ilmu mah. Sekarang syarat amal diterima ada berapa? Kenapa ragu-ragu kan? Dua. Satu, niatnya ikhlas. Yang kedua, amalnya ittiba, sesuai dengan sunnah Rasul. Salah satu tidak ada, gagal. Haji, ada yang haji 40 hari. Benar, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, lempar jumroh, semuanya dilakukan. Tapi pulang ke Indonesia tidak diterima oleh Allah karena niat ingin disebut haji, hajah. Jadi kalau dipanggil tidak mau nengok sebelum disebut hajah. Lebih sibuk dengan ingin dinilai orang. Jadi dua-duanya harus dimiliki. Mana yang lebih penting? Amalan lahir. Mana yang penting? Amalan lahir, amalan hati. Mana yang penting? Dua-duanya. Seperti ruh dan jasad. Mana yang lebih penting? Lebih penting hati. Saya mohon maaf kalau mengulangi sedikit hadis sahih yang lalu tentang yang pertama dihisab adalah mujahid. Dia berperang sampai terbunuh di medan perang dan dia mengaku lillahi ta'ala. Tetapi ketika dihisab di akhirat, Allah Maha tahu segala yang tersembunyi di hati. Dan Allah berfirman, kadzabta, dusta kamu. Kamu berjuang karena ingin disebut pemberani dan sudah engkau dapatkan pujian itu, dan dia diseret tertelungkup jadi ahli neraka, nauzubillah. Tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya sampai mati ya, tidak kurang pengakuannya, yang kurang cuma satu, apa? Ya, hatinya, niatnya ingin dikagumi orang, ingin dipuji orang, dan Allah tidak suka, tidak diterima. Yang kedua dihisab siapa? Ulama yang belajar agama dan mengajarkannya, belajar Quran dan membacanya. Sesudah ditampakkan nikmat, dia mengakuinya. Apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya belajar agama dan saya dakwah, saya belajar Quran dan saya baca. Kadzabta, dusta kamu. Allah Maha tahu segala yang tersembunyi. Engkau belajar agama dan dakwah ingin disebut alim. Kalau sekarang mungkin ingin disebut kiai, dai, mubali, kondang, dai keren. Itu hancur semua dakwah. Betapapun banyak ilmunya, betapapun gigih dakwahnya, tapi tujuannya kalau hanya ingin banyak follower, ingin dikagumi, ingin diperlakukan spesial, dan bisa jadi oleh Allah ditakdirkan dia populer di dunia ini, tapi di akhirat diseret dalam keadaan tertelungkup jadi ahli neraka. Termasuk qori'ah, hafiz, ada yang ke neraka. Bukan kurang bacaan Qurannya, bukan kurang kefasihannya, yang kurangnya cuma satu saja, tapi menentukan, yaitu apanya? Niat di mana? Di hati. Apa yang menyebabkan dia begitu? Dia suka sekali diakui oleh makhluk, dipuji, dikagumi. Selesai sudah amalannya. Tanya yang ketiga, siapa yang dihisab? Dermawan. Ini juga ada yang masuk neraka.
Padahal dia sedekahnya luar biasa, bangun masjid, wakaf di sana sini. Tapi dia memang niatnya supaya diakui orang, dia dermawan, dan sudah disebut oleh orang-orang, oh itu bapak itu dermawan, ibu itu dermawan, luar biasa dermanya, dan sudah dapat sebutan itu. Di akhirat tidak dapat. Oleh karena itu hadirin, tidak cukup kita gigih beramal, tapi harus gigih membersihkan niat supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maaf ya, perlukah kita banyak amal? Yang perlu itu diterima amalnya, bukan hanya banyak. Jadi tidak boleh sibuk beramal saja, tapi sibuk agar amalnya diterima. Jelas?